Pernah nggak kalian mikir kalau sebenarnya air yang ada di rumah kalian bisa kalian temuin di mana aja? Kita bisa temuin di mana aja, mulai dari air tanah, air sungai dan gunung. Bahkan nih, di sel-sel tubuh kita juga mengandung air. Nah, faktanya rata-rata tubuh manusia mengandung 55 sampai dengan 60% air. Nah, jadi apa sih peran air bagi tubuh kita? Dan seberapa banyak nih kita harus minum air agar tubuh kita tetap sehat? Kalian wajib banget nih tonton video ini sampai habis. Supaya apa? Ya, supaya kalian tahu bagaimana sih peran air bagi tubuh kita. Sebenarnya, peran air di dalam tubuh kita memiliki banyak berbagai fungsi, mulai dari sebagai pelumas sendi-sendi, pengatur suhu tubuh, sampai pemberi nutrisi bagi otak dan sumsum tulang belakang. Nah, logikanya, jika manusia terdiri dari atas 55 sampai dengan 60% air, jadi pada dasarnya kita ini terdiri dari atas air. Lalu, kenapa sih kita masih aja nih disaranin untuk banyak minum? Oke, jadi gini, perlu kalian ketahui nih, setiap hari kita kehilangan 2 sampai dengan 3 liter air dari tubuh kita. Baik itu melalui keringat, buang air besar, dan buang air kecil. Dan mungkin nih, sebagian dari kita mungkin baru tahu kalau kita bernapas saja nih bisa kehilangan air dari dalam tubuh. Nah, meskipun aktivitas tadi penting ya bagi kelangsungan hidup kita juga perlu loh mengganti cairan di dalam tubuh kita yang hilang tadi. Satu lagi nih yang gak kalah penting, yaitu menjaga kadar air di dalam tubuh supaya tetap seimbang. Seimbang dalam artian gak kurang dan gak berlebihan dalam minum air. Keduanya tanpa kita sadari bisa berdampak buruk bagi kesehatan kita. Lalu, gimana sih caranya kita tahu kalau kita ini lagi dehidrasi gitu? Jadi sebenarnya kita bisa tahu kalau kita lagi dehidrasi bisa dilihat dari misalnya air kencing kita nih menjadi pekat dan gelap. Dan juga dehidrasi berlebih juga ngaruh banget nih pada misalnya penurunan energi, mood, kelembapan kulit, tekanan darah, bahkan gangguan berpikir. Nah, ada lagi nih istilah lain yaitu kelebihan cairan atau nama lainnya hyponatremia. Biasanya nih terjadi kalau kita mengkonsumsi air terlalu banyak. Faktanya, hyponatremia juga berbahaya tuh bagi tubuh. Bahayanya apa? Antara lain, ginjal bisa kewalahan nampung volume air terlalu lebih. Lalu terjadilah antara lain keracunan air, bisa sakit kepala, muntah, bahkan nih parahnya bisa menyebabkan kematian. Lalu, gimana sih caranya menjaga keseimbangan air dalam tubuh kita? Kalian tahu kan, selama ini kita sering banget tuh disaranin harus minum 8 gelas sehari. Well, itu hal yang benar ya. Tapi ada juga nih faktor-faktor lain yang berpengaruh. Misalnya apa? Misalnya faktor berat badan, usia, dan juga faktor lingkungan. Itu hal-hal yang sangat berpengaruh loh. Jadi, untuk kesimpulannya nih, dengan kita minum air yang cukup, pasti akan berpengaruh pada apa yang kita rasakan, kita pikirkan, dan juga apa yang kita kerjain sehari-hari. Akhir kata, mari kita jaga keseimbangan air dalam tubuh kita. Dan jangan lupa, always stay hydrated. Saya Pak Ruji, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.